Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 6 dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aditya Sreno Haji, nomor absen 1. Saya Amanda Aulia Putri, nomor absen 4. Saya Murtibara Setiasari, nomor absen 6. Kami ingin mempresentasikan tentang latar belakang hijrah ke Yastrib, kondisi Madinah sebelum hijrah dan senandung yang dibicarakan ketika Nabi Muhammad tiba ke Yastrib. Latar belakang hijrah ke Yastrib. Hijrah menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu hegirah dan dikenal dalam bahasa Arab hijrah yang berarti memutuskan hubungan dengan orang lain. Dari pengertian menurut bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa hijrah pada dasarnya dimaksudkan untuk menyingkirkan diri dari tindakan-tindakan dan teror yang bersifat fisik yang dapat mencelakakan diri sendiri. Yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah gerakan untuk mencari keselamatan, dan ini merupakan upaya untuk mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai titik tolak perkembangan keimanan baru sekaligus untuk menata ulang masyarakat muslim baik sebagai tatanan sosial maupun negara. Hal tersebut dipertegas oleh Abdullah Al-Hatib bahwa hijrah selain penghindaran dari fitnah dan cobaan, juga untuk menjalin ikatan yang kuat, menghimpun kekuatan, memperoleh daerah strategis untuk membentuk suatu kekuatan politik. Sedangkan menurut Ali Syariati bahwa latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Madinah pertama, mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran dan akidah ke wilayah-wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal, serta melaksanakan tanggung jawab dalam rangka menyadarkan, membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran akidah. Kedua, mengharapkan tercapainya kemungkinan-kemungkinan baru dan ditemukannya lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah sosial politik yang zalim, guna melakukan perjuangan menentang kezaliman tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin tidak lain adalah untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan agama tauhid. Risalah kebenaran yang sedang berada dalam tanggung jawabnya. Hijrah tersebut bukan berarti lari dari tanggung jawab karena tidak tahan menerima tantangan, melainkan hijrah itu dilakukan semata-mata untuk mencari tempat yang kondusif untuk selanjutnya menyusun kekuatan baru demi tercapainya kemenangan yang diharapkan. Kondisi Madinah sebelum hijrah. Sebelum bergulirnya waktu mengantarkan Madinah dengan kejayaan Islamnya, sejarah panjang membungkus kota Nabi tersebut. Dalam buku Al-Madinah Al-Munawwarah fi Al-Tariq, dirasah Syamilah karya Abdus Salam Hasyim Hafidz, kota Madinah sebelum Islam diisi oleh penduduk yang berasal dari tragedi yang menimpa pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Diceritakan bahwa sebagian umat Nabi Nuh itu tenggelam terbawa banjir besar, termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an. Sebagian yang selamat ikut serta dalam bahtera kapal Nabi Nuh selama 1 tahun 10 hari. Setelah selamat, terdapat salah seorang pengikut Nabi Nuh bernama Yastrib bin Kaniyah bin Mahlail melencong ke sebuah tempat. Kejadian ini bertepatan pada tahun 2600 sebelum Masehi dan nama tempat yang dilancongi itu pun dikenal dengan nama Yastrib. Sejumlah sejarawan mengatakan nama Yastrib sendiri merupakan serapa dari bahasa Mesir kuno, yakni Etropis. Nama Yastrib juga sering diidentikan dengan nama Teba. Namun argumen tersebut ditolak dengan kuat karena sebelum dinasti Amalekid datang, terdapat pengikut Nabi Nuh yang lebih dulu tinggal di sana. Ini pun diperkuat dengan adanya salah seorang pengikut yang bernama Yastrib. Dalam kesehariannya, kaum Amalekid di Yastrib digambarkan gemar bercocok tanam, membangun rumah dan membangun benteng-benteng pertahanan. Adapun bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Arab Badui dengan dialek Al-Mudadari. Dinasti Amalekid menduduki wilayah Yastrib dalam masa yang cukup lama, yakni hingga tahun kedua Masehi hingga akhir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kekuasaan dinasti Amalekid berakhir dan digantikan oleh para pengikut Nabi Musa, yaitu kaum Yahudi. Eksistensi Nabi Musa dan kaum Yahudi selain di Mesir juga merambah ke wilayah Arab lainnya.
Selain Yatsrib, wilayah lain yang ikut dirabah adalah Palestina. Menurut Yasin Gadabar, pada 1994, adapun kaum Yahudi yang dimaksud adalah semua yang memeluk ajaran Nabi Musa, termasuk di dalamnya Bani Israel yang merupakan anak-anak keturunan Nabi Yakub. Kendati demikian, dalam sejarah pada tahun pertama hingga kedua Masehi itu juga, kaum Yahudi dari semua wilayah Arab seperti Mesir, Suriah hingga Palestina bermigrasi ke Yatsrib guna menghindari dominasi kerajaan Romawi. Beberapa kian dari kaum Yahudi yang bermigrasi ke kota Yatsrib yakni Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Yahdal. Hingga tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi yang menetap di Yatsrib merupakan gabungan antara pengikut Nabi Musa yang telah mengalahkan dinasti Amalekit dan orang-orang Yahudi yang eksodus dari Palestina. Menariknya, meski bahasa ibu kaum Yahudi ini adalah bahasa Ibrani, mereka mempelajari dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari di Yatsrib. Dalam tesis Philip Kahiti yang kemudian dibukukan dengan judul The History of Arab, Arab bukanlah entitas agama tertentu. Arab adalah entitas kebudayaan yang mana mereka dipersatukan oleh bahasa, agama, dan tidak hanya oleh agama. Dengan demikian, Arab bukanlah monopoli agama tertentu. Selain kaum Yahudi, suku Arab dari kaum Awas dan Khazraj juga datang ke Yatsrib. Hal ini dilatar belakangi peristiwa banjir besar di Yaman. Dalam perjalanan sejarahnya, kota Madinah sebelum Islam diwarnai oleh beragam perbedaan budaya dan agama. Senandung yang dibicarakan ketika Nabi Muhammad tiba ke Yatsrib. Lolosnya Nabi dari kepungan musuh bermula dari musim haji tahun ke-11 sejak turunnya wahyu. Sekelompok orang dari Yatsrib datang menemui Rasulullah di Mina dekat Aqabah. Mereka membenarkan beliau. Mereka agaknya tahu bahwa inilah sosok Nabi yang ditunggu-tunggu seperti gambaran para pemuka Yahudi di Yatsrib. Itulah Baiat Aqabah pertama. Alangkah baiknya mereka tatkala mengetahui bahwa yang datang adalah Rasulullah SAW, sosok agung yang mereka tunggu-tunggu. Kedatangannya lalu mereka semua menyenandungkan bait syair berikut. Tola al-badru alaina min saniyati wada wajaba sukaru alaina mada alil hida. Telah muncul purnama kepada kita dari daerah Saniyatul Wa'da. Wajiblah bagi kita untuk bersyukur selagi masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah datang kepada perkara yang ditaati. Berita itu kemudian mereka bawa pulang dan disampaikan kepada penduduk Yatsrib. Mus'ab ibn Umar lantas ditunjuk untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam di sana dan berhasil. Tahun berikutnya mereka kembali naik haji dengan jumlah orang cukup banyak. Dalam pertemuan itu mereka mengajak beliau untuk pindah dan bersedia membantu berdakwah. Terjadilah Baiat Aqabah kedua. Beberapa orang Yatsrib datang mendekat memberikan salam kepada Rasulullah. Selamat datang Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.